Setelah Tang Zhen mengeluarkan api 9 naga petir, semua orang yang berada di dalam aula hanya bisa terdiam. Sementara gadis berbaju merah melihat para master alkemis yang memiliki keraguan di raut wajah mereka. Dan tanpa sadar membuatnya segera tersenyum, karena gadis ini mengetahui sebenarnya, para alkemis ini cukup takut ketika mendengar api 9 naga petir. Detik berikutnya, tatapan mata dari gadis cantik itu melihat pada Xiaoyan, dan dia cukup terkejut, karena Xiaoyan menjadi satu-satunya orang dengan raut wajah yang masih biasa saja. Seolah-olah dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun terhadap api 9 naga petir. Hal ini membuat gadis cantik yang bernama Tang Huar itu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Xiaoyan benar-benar tidak tahu tentang api 9 naga petir. Tiba-tiba saja seorang pria berambut putih kini maju, kemudian berkata, "Baiklah, aku akan melakukan tes, seperti yang diusulkan oleh kepala lembah." Senyuman pun segera muncul dari Tang Zhen ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu Tang Zhen menjentikkan jari, dan api yang ada di tangannya kali ini, secara perlahan melayang ke arah depan, dan akhirnya api itu memancarkan aura yang cukup panas. Sementara di dalamnya ada seekor naga kecil. Semua orang menyadari, jika sampai naga ini memberikan serangan, kemungkinan kekuatan spiritual mereka akan segera tertekan. Tang Zhen pun tersenyum kemudian mengatakan, "Selanjutnya Master Alkemis mana yang akan mencoba terlebih dahulu?" Seorang pria tua berjubah putih tiba-tiba saja berdiri, dan memberi hormat pada Tang Zhen sambil mengatakan, "Karena tidak ada yang mau memulai duluan. Izinkan aku untuk mencobanya, dan aku telah lama mendengar tentang api 9 naga petir, dari lembah api yang terbakar. Perjalanan ini tidak dianggap sia-sia, jika aku bisa menguji kekuatan dari api surgawi itu." Tang Zhen hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Grand Master Hua Chen, silakan mencobanya." Tetua Cihuo yang ada di samping Xiaoyan, dia segera berkata, "Orang itu bernama Tetua Hua Chen, dan dia juga merupakan seorang alkemis yang berada di puncak tingkat 6, dia memiliki beberapa reputasi yang cukup besar di wilayah tengah ini." Mendengarkan hal itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya, setelah itu melihat pada Tetua Hua Chen, yang akan mencoba seberapa kuat api 9 naga petir. Detik berikutnya, Ketua Hua Chen mengepalkan tangan, dan sekelompok api berwarna merah kini telah muncul dari dalam tangannya. Setelah itu kekuatan spiritual dengan cepat dikeluarkan yang kemudian masuk ke dalam api berwarna merah ini. Hal itu membuat api berwarna merah segera bergoyang, kemudian berubah menjadi sosok manusia yang seukuran telapak tangan terbuat dari api. Karena sosok manusia mini ini terbentuk dari kekuatan spiritual dari Tetua Hua Chen. Hal itu dilindungi oleh api berwarna merah, yang merupakan api binatang. Ketika Xiaoyan melihat api berwarna merah, dia bergumam pada dirinya sendiri, api yang digunakan oleh orang ini, seharusnya merupakan api binatang. Namun masih ada terlalu banyak celah, antara api ini dengan api 9 naga petir. Aku cukup yakin orang tua ini, tidak akan mampu bertahan. Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini, Tetua Hua Chen tiba-tiba saja menjentikkan jarinya, dan sosok manusia kecil yang diselimuti api berwarna merah kini, segera melesat masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja naga yang ada di dalamnya mengaum, setelah itu memberikan serangan yang cukup mengerikan, terhadap kekuatan spiritual milik Tetua Hua Chen. Hanya dalam satu serangan, kekuatan spiritual milik Tetua Hua Chen telah dihancurkan. Bahkan tubuhnya sampai gemetaran, dan dia terdorong mundur. Tetua Hua Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya, setelah itu dia mengatakan, "Benar-benar layak menjadi api surgawi, aku orang tua ini mengaku kalah." Beberapa master alkemis yang ada di tempat ini, raut wajah mereka segera berubah. Ketika melihat bahwa Tetua Hua Chen saja tidak mampu bertahan 1 menit, di dalam serangan dari api 9 naga petir. Beberapa alkemis yang cukup penasaran, mereka juga maju dan mencobanya. Namun kekuatan spiritual dari orang-orang tua ini, segera dikalahkan dan juga dihancurkan, oleh api 9 naga petir. Hal itu termasuk Master Mo, yang tadinya memberikan ejekan pada Xiaoyan. Tang Zhen yang melihat hal ini, hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena para Master Alkemis telah gagal, dan yang belum mencobanya, hanyalah 2 tetua eksternal dari Menara Pil, dan juga Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan diabaikan oleh para orang tua itu, tatapan mata mereka semuanya tertuju pada 2 tetua eksternal dari Menara Pil. Karena mereka menyadari bahwa 2 orang tua ini merupakan alkemis tingkat 7. Master Alkemis Huan hanya bisa menarik nafas, yang kemudian berkata, "Api 9 naga petir, kekuatan naga yang mengguncang jiwa seseorang, benar-benar ujian yang tidak mudah."
Setelah mengatakan hal ini, Master Alkemis Huan menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna putih yang tidak biasa, kini segera keluar. Hal itu tidak memancarkan hawa panas, sebaliknya yang terpancar adalah hawa dingin. Ketika melihat hal ini, Tang Zhen cukup terkejut, yang kemudian mengatakan, api langit dingin, nyala api dari Master Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh piton tulang langit bukan? Dikabarkan bahwa piton tulang langit hanya akan muncul di daerah yang sama dengan kemunculan dari api tulang dingin. Dan nyala api binatang yang ada di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang cukup mirip dengan api tulang dingin. Mendengar ucapan dari Tang Zhen, Xiaoyan cukup terkejut, karena sebenarnya api milik Master Huan merupakan api langit dingin. Tidak disangka-sangka hal itu masih memiliki keterkaitan dengan api tulang dingin milik gurunya, yang saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Master Huan hanya bisa tersenyum, yang kemudian mengatakan, api tulang dingin punyaku, tidak memiliki berkah semacam itu. Untuk berhasil bertemu dengannya, dan aku hanya berhasil menemukan api dari piton tulang langit. Setelah berkata seperti ini, kekuatan spiritual dari Master Huan segera dikeluarkan, kemudian bergabung dengan api langit dingin. Setelah itu berubah menjadi ular piton berwarna putih, yang kemudian masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja naga api yang berada di dalam api 9 naga petir kini, langsung memberikan terkaman. Namun sebenarnya api langit dingin ini, mampu melindungi kekuatan spiritual dari Master Huan, dari serangan naga api yang ada di dalamnya. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya, Master Huan benar-benar mampu menyelesaikan tantangan, dari kepala lembah Tang Zhen. Setelah itu Master Alkemis Huan, menarik kembali kekuatan spiritual, dan juga api langit dinginnya, sambil mengatakan, memang layak menjadi api surgawi, yang berada di peringkat 12, aku orang tua ini harus mengakui kehebatannya. Tang Zhen hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, selamat Master Huan, kau telah berhasil. Setelah itu tatapan matanya, melihat pada tetua eksternal lainnya, dari menara pil sambil mengatakan, Master Alkemis Xiao sekarang giliranmu. Tanpa basa-basi lagi Master Xiao segera berdiri, dan dia mengeluarkan api binatang, dari dalam telapak tangannya. Kemudian digabungkan dengan kekuatan spiritual, dan seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, Master Xiao ini hanya bisa bertahan 7 menit saja. Sebelum pada akhirnya api dan juga kekuatan spiritualnya, dihancurkan oleh naga api yang ada di dalam, api 9 naga petir. Hal itu membuat Master Xiao hanya bisa menghela nafas, sambil menggelengkan kepalanya, karena dia telah gagal di dalam seleksi ini. Sementara sebuah kekecewaan telah muncul, dalam tatapan mata Tang Zhen. Ketika dia melihat bahwa Master Xiao tidak mampu bertahan hingga akhir. Yang kemudian Tang Zhen pun mengatakan, aku telah merepotkan semua orang saat ini. Hanya Master Huan saja yang lulus ujian, namun aku sebenarnya membutuhkan 2 orang. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan, bukankah masih ada Master Alkemis lainnya, yang belum mencoba ujian ini? Ucapan tersebut membuat Tang Zhen cukup terkejut, dan para orang tua yang berada di dalam aula ini, dengan tatapan mereka melihat ke arah Xiaoyan. Sementara Tang Zhen pun mengatakan, saudara muda Yan Xiao, apakah kau juga ingin mencobanya? Nona Tang Huo'er yang ada di samping Tang Zhen, dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan tatapan mata cantiknya, terus melihat pada Xiaoyan, karena dia sebenarnya juga penasaran, dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan ini. Yang telah mendapatkan pujian dari ayahnya, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan, ataukah hanya orang kampungan yang tidak berguna? Xiaoyan segera tersenyum, dia kemudian berdiri sambil berkata, karena aku telah datang ke lembah api yang terbakar, maka secara alami aku harus mencoba ujian ini. Beberapa Master Alkemis yang ada di dalam aula besar, tatapan mata mereka penuh ejekan, ketika melihat ke arah Xiaoyan. Dan mereka menganggap kemungkinan Xiaoyan ini, tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit, Tang Zhen hanya mengangkat tangannya, kemudian berkata, karena saudara muda Yan Xiao tertarik silakan mencobanya. Jika kau bisa melewatinya, maka dirimu dan juga Master Huan, akan menjadi 2 orang yang terpilih. Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera mengepalkan tangan, yang kemudian api berwarna hijau giok, kini telah muncul dalam genggaman tangannya. Ketika melihat hal ini, Tang Zhen pun cukup terkejut, dan dia tidak menduga bahwa sebenarnya, Xiaoyan juga orang yang cukup hebat, di dalam pengendalian api. 2 tetua eksternal dari Menara Pil juga cukup terkejut, ketika melihat api hijau dikendali dengan cukup baik, dari seorang Xiaoyan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa merasakan, suhu panas dari api yang ada di tangan Xiaoyan.
Tang Sen yang berada di kursi pimpinan melihat tajam ke arah api milik Xiaoyan, dan dia merasakan bahwa api hijau giok ini bukanlah api biasa. Hal itu membuat Tang Sen berkata dalam hati, api bersuhu rendah seperti itu, mungkin lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Doqian Xiao, bocah ini bukan bocah biasa. Sementara Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan mata dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritual, yang kemudian bergabung dengan nyala api yang ada di tangannya. Hal ini membentuk api teratai hijau giok yang cukup indah. Api itu pun secara perlahan berputar, dan Xiaoyan menjentikkan jarinya, membuat api teratai hijau giok segera masuk ke dalam api 9 naga petir. Tiba-tiba saja api 9 naga petir, ketika dimasuki oleh api teratai hijau giok, membuat raungan naga, dan dengan cepat menerkam. Senyuman beberapa master alkemis yang ada di tempat ini, menunjukkan sebuah ejekan. Dan mereka yakin bahwa api teratai itu, akan segera dihancurkan. Tiba-tiba saja tatapan mata semua orang kini, telah berubah dengan cara yang cukup aneh. Karena sebenarnya naga api yang berada, di dalam api 9 naga petir. Yang tadinya ganas, kini telah menjadi sejuk, dan dia tidak berani mendekati api teratai hijau giok, hanya berputar-putar saja untuk menjaga jarak. Sesuatu seperti ini adalah pertama kali bagi banyak orang, termasuk Tang Sen, ketika melihat tingkah aneh dari naga api miliknya. Raut wajah Tang Sen kini telah berubah, karena dia sangat menyadari tidak banyak api di dunia ini yang bisa membuat api 9 naga petirnya terlihat ketakutan. Dan dia cukup yakin bahwa sebenarnya api teratai hijau yang dikeluarkan Xiaoyan merupakan api surgawi. Tang Sen kemudian bergumam di dalam hatinya, api berwarna hijau giok ini, tampaknya tidak ada di peringkat manapun, dari api surgawi. Dan satu-satunya hal yang mirip adalah, warna hijaunya cukup mirip dengan api inti teratai hijau, yang berada di peringkat 19. Tapi kilaunya tidak begitu padat, terlebih lagi jika itu merupakan api inti teratai hijau, hal itu masih tidak akan bisa, membuat api 9 naga petirku terlihat ketakutan seperti ini. Gadis cantik yang bernama Tang Huo'er juga cukup terkejut, ketika dia melihat adegan seperti itu. Baru kali ini dia menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan, memang memiliki beberapa kemampuan, tanpa sadar Tang Huo'er hanya bisa mengepalkan tangannya. Sebuah kejutan juga telah muncul, dalam tatapan mata dua tetua eksternal dari Menara Pil. Karena mereka adalah orang yang cukup berpengalaman, dan secara samar-samar bisa menebak, tentang api teratai hijau giok milik Xiaoyan itu. Mereka berdua kemudian mengatakan, sungguh tidak terduga bocah yang masih sangat muda ini, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang tertarik, jika sampai berita ini menyebar. 10 menit pun telah berlalu, Xiaoyan kemudian memberikan isyarat, pada api teratai hijau gioknya, untuk segera meninggalkan api 9 naga petir. Hal itu kemudian berubah menjadi sekelompok api, yang masuk kembali ke dalam tangan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan melihat pada Tang Sen, dia tersenyum sambil mengatakan, Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu apakah aku lulus dalam ujian ini? Tang Sen hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dia kemudian berkata pada Xiaoyan, Saudara muda Yan Xiao, apakah kau masih membutuhkan perkataanku, untuk mendengarkan hasilnya? Selamat saudara muda Xiaoyan, kau lulus ujian. Dan aku cukup senang, karena telah mendapatkan 2 orang, yang benar-benar dibutuhkan. Tatapan mata dari Tang Sen, melihat pada tetua Chihuo kemudian berkata, Chihuo kau telah menjalankan tugasmu dengan cukup baik, karena kau bisa menemukan seorang pemuda, dengan bakat luar biasa seperti saudara muda Yan Xiao ini. Ketua Chihuo hanya tersenyum, dia kemudian dengan hormat mengatakan, aku hanya beruntung saja, mampu bertemu dengan saudara muda Yan Xiao. Beberapa master alkemis yang ada di dalam aula ini, tatapan mata mereka telah berubah, ketika mendengarkan ucapan dari Tang Sen. Terutama hal itu terjadi pada Master Mo, yang sejak awal memberikan ejekan pada Xiaoyan, dan kali ini seolah-olah Master Mo, telah mendapatkan tamparan yang keras. Selain itu dia tidak mengerti bagaimana caranya Xiaoyan, bisa memiliki api surgawi pada usia yang masih sangat muda. Ekspresi raut wajah dari Master Mo, benar-benar tidak senang, ketika dia melihat pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri tidak terlalu mempedulikan sikap dari orang tua yang sangat sombong itu. Tiba-tiba saja Tang Sen tersenyum, dia kemudian mengatakan, semuanya percayalah aku akan mengundang kalian semua, untuk menonton ketika penyempurnaan pil dimulai.
Master Mo hanya tersenyum, ketika dia mendengar kata-kata dari Tang Sen, yang kemudian tatapan matanya melihat tajam ke arah Xiaoyan, sambil mengatakan, bocah meskipun kau memiliki api surgawi, kau hanya akan menghancurkan banyak hal, jika dirimu tidak memiliki kemampuan. Dan jika kau menghancurkan bahan obat yang sangat berharga, dari kepala lembah Tang, kemungkinan kau tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Mendengar hal ini Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian menjawabnya, terima kasih banyak atas peringatanmu Master Mo, kau bisa menonton di samping saja. Serahkan masalah ini padaku, dan aku akan membantu kepala lembah Tang, memurnikan pil obat bersama dengan Master Huan. Suara ejekan dari Xiaoyan itu, membuat raut wajah dari Master Mo, terlihat sangat cukup marah. Namun dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Sementara Tang Woer hanya bisa tersenyum, dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani memprovokasi Master Mo dengan cara seperti itu. Namun Tang Houer buru-buru menutup mulutnya ketika Tang Sen melotot ke arahnya. Tang Sen kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, semuanya jangan berdebat lagi tentang hal ini, bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil obat ini mungkin memang berharga. Tapi dengan kemampuan dari lembah api milikku, kita masih bisa mengumpulkan bahan obatnya. Maka dari itu tidak perlu ada beban, ketika membantu diriku dalam perbaikan pil obat ini. Selain itu penyempurnaan pil obat kali ini tidak sederhana, oleh karena itu aku akan memberikan pernyataan dengan jelas, selama kalian berdua bisa membantuku, dan berhasil menyempurnakan pil obat. Maka hadiah yang kalian terima akan sangat memuaskan, dan tentu saja kalian berdua bisa meminta apapun, yang kalian butuhkan, selama diriku bisa memberikan hal itu. Mendengar kata-kata seperti ini, jantung dari Xiaoyan pun berdebar-debar, yang kemudian dia buru-buru memberi hormat sambil berkata, Kepala Lembah Tang bolehkah aku tahu, apakah hadiah ini juga mencakup beberapa metode Qi, atau teknik Dao dari lembah api yang terbakar? Pertanyaan dari Xiaoyan itu membuat Tang Sen terkejut, dia merenung sejenak sebelum akhirnya tertawa sambil mengatakan, selama bukan beberapa rahasia, dari lembah api yang terbakar maka dirimu boleh meminta apapun. Saudara muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Ditanyai seperti ini, jantung dari Xiaoyan pun berdebar dengan cukup kencang, tatapan matanya segera melihat pada Tang Sen, dan dia secara perlahan mengatakan, 3 perubahan misterius api surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan berhasil memperbaiki pil obat dari Tang Sen? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.